Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, majlis taklim rutinan kita malam hari ini ditamui oleh dai yang Masya Allah yang sangat bermanfaat ada di negeri Indonesia kita ini. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur sehat walafiat. Yang tidak asing lagi yaitu Kiai Al-Haj Abdus Samad. Dan juga di samping kanan kami seorang dai yang mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan berkah semua dakwanya, Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab dari Lawang. Banyak rombongan daripada Ustadz Abdus Samad, Tihin Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullah wa saddada khutah matta'ana Allah bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi Sayyidi Al-Habib Muhammad Anis bin Syihab Al-Habaib Al-Afadil wal ulama al-ajilla wal asatiz al-kiram wa akhusu bidzikri fadilatul Ustaz Salim Afillah min Yogyakarta wa Ustaz Luqmanul Hakim min Pontianak dan para sahabat-sahabat sekalian yang tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asil ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Yang mengatakan kalimat itu adalah seseorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga min haitsu syaa, dari pintu mana saja yang dia sukai. Orang yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja dia sukai, dia sangat ingin menyambung silaturahim dengan zuriat, keturunan, keluarga, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Al-Faqir Abdul Samad? Kedatangan di dalam majelis ini pada hakikatnya sebenarnya hanyalah ingin menyambung silaturahim, disambungkan melalui guru kita semua, sahabat kami, guru kami Fadilatul Habib Muhammad bin Anis bin Syihab dari Lawang. Tapi lalu kemudian diberikan kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau ada di antara jamaah melihat kenapa Ustaz Abdul Samad tidak sama seperti yang di YouTube, memang bicara di samping Habib ini seperti kontes dai cilik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan segala kebaikan untuk Al-Faqir dan buat kita semua insyaallah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaya rakhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali goncangan-goncangan di dalam dunia ini. Tapi Nabi meninggalkan taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Begitu disebutkan dalam kitab yang disusun oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, murid dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang kita kenal dengan kitab Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasan Sahih Muslim berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, mengapa Nabi mengatakan Al-Quran dan keturunanku, litamassukihim bis sunnah, karena di akhir zaman nanti yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah ini adalah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang mereka, kita semuanya, kepada sunnah yang bergerak, berpegang juga kepada sunnah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Nasai, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan Ibn Majah, dalam kitab Muwatta Malik, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, dalam kitab Sunan Ad-Darimi. 9 kitab Ahlus Sunnah yang dinyatakan paling tinggi tingkat kesahihan hadis-hadisnya. Di samping ada Musnad Tayalisi, ada Musannaf Ibni Abi Syaibah, maka sesungguhnya semua itu adalah berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir zaman ini
label ahli sunnah ini mulai diperebut-rebutkan. Berapa banyak sunnah-sunnah yang kita lakukan dituduh sebagai bid'ah, lalu orang berpegang kamilah sebenarnya yang sunnah. Seketika saking banyaknya benda yang palsu dan orang memakai yang asli sedikit, maka orang yang memakai asli pun bingung siapa sebenarnya yang asli, siapa sebenarnya yang palsu. Saking banyaknya orang yang batil, orang betul diam, akhirnya yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Gara-gara orang betul tidak bicara tentang yang benar, orang batil selalu menunjukkan kamilah ahlu sunnah, kamilah ahlu sunnah, kamu semuanya lah ahlul bid'ah. InsyaAllah kita meyakini bahwa kitalah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kita ahlu sunnah wal jamaah? Dari bunyinya ragu. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kamu tadi pergi kemana? Saya ke masjid. Habis sholat kamu ngapain? Kami baca Quran. Apa yang kamu baca? Kami baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Ketika kalimat itu didengar pertama kali, maka mungkin orang akan marah. Kami sudah melakukan tradisi ini bertahun-tahun dari kakek nenek moyang kami, tidak mungkin ini bid'ah. Tapi kemudian pulang ke rumah tonton TV, TV mengatakan bid'ah. Buka handphone, handphone mengatakan bid'ah. Putar radio, radio mengatakan bid'ah. Lama-lama kita pun merasa kalau begitu memang ini bid'ah. Orang yang tidak punya pegangan yang kuat, dia akan terombang-ambing di akhir zaman. Maka teruslah istiqomah dalam perbuatan, dalam pendengaran, dalam kajian. Karena orang yang punya pegangan yang kuat, dia tidak akan lepas dari pegangan itu. Nabi tidak mengatakan pegang dengan kedua tanganmu, tapi abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah pakai gigi geraham. Hari ini begitu ulama-ulama kita dulu mengaji puluhan tahun, berawal dari membaca kitab Matan al-Ajurrumiyah, lalu kemudian naik ke Kawakib Durriyah, naik kepada Imriti, naik kepada Alfiyah Ibni Malik, dibaca syarahnya, syarah Ibni Aqil. Lalu setelah itu barulah dia membuka kitab-kitab fikih di awal yang paling kecil sekali Matan Taqrib. Setelah itu naik kepada Fathul Qarib, naik kepada yang agak besar sedikit I'anah, naik kepada yang besar Al-Mahalli, naik kepada Al-Majmu' Syarah Mu'adzab. Puluhan tahun mereka bertalaqi, membaca kitab itu kepada para masyayikh, kepada para guru. Setelah itu barulah mereka mampu berbicara. Hari ini orang hanya mengikuti tanpa bersanad, tanpa berguru. Kalau ditanya di mana kamu mendengar ini, qala Google wa qala YouTube. Hanya dengan 5 jurus menyalahkan orang lain. Kalau tidak dilaksanakan Nabi bid'ah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalau 5 ini dipakai untuk menjadi standar keilmuan, banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang salaf yang masuk neraka hanya gara 5 kaedah. Kaedah 5 jari kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Pertama, ada seorang sahabat Nabi, disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi Syiar A'lam An-Nubala, sebelum tidur dia berzikir alfa uqdah, 2000 simpul tali alfa uqdah. Dia ambil tali, dia simpul sebanyak 2000. Sebelum tidur dia bertasbih sebanyak 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Barulah dia tertidur. Dia adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seandainya dipakai 5 kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maka orang pertama yang masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Silakan cari hadis dalam kutubus sittah, kutubus tis'ah, bahwa Nabi pernah membuat 1000 simpul tali dan Nabi membuat 2000 simpul tali. Nabi bertasbih 2000 sebelum tidur. Tidak akan pernah ketemu hadis. Lalu pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, bid'ah dhalalah, dhalalah finnar, maka orang pertama masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah masuk neraka, maka 5000 hadis yang dia riwayatkan itu semuanya mardud, tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Teori ini adalah teori biliar, mohon maaf, tak layak disebutkan, permainan yang mungkin laga sia-sia. Tapi yang ditembak satu bola, sebenarnya yang ingin dimasukkan adalah bola lain. Yang ditembak adalah dengan 5 kaedah,
sebenarnya ingin menjatuhkan periwayat hadis. Kalau hadisnya jatuh, maka orang tidak lagi bisa memahami Al-Quran. Itulah mengapa kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqa minkum ahadun, seandainya di antara kamu ada yang mampu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada seorang imam mazhab yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal disebutkan dalam biografi, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya 40 tahun. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, bukan sebelum salat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sana, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW membacakan doa ini dalam salatnya? Tidak pernah. Maka kalau dipakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka orang kedua masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah satu di antara imam 4 mazhab. Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Yang kedua masuk neraka, bagi adik-adik yang mencatat, boleh dibuat judul pengajian malam ini, beberapa orang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dalam kitab manaqibnya dikatakan yang diikuti oleh muridnya kemanapun dia pergi, selesai sholat subuh dia tidak keluar dari masjid, dia mendongakkan kepalanya melihat ke atas, lalu dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, sampai terbit matahari. Tidak pernah dilakukan Nabi. Setiap selesai sholat subuh, dia memandang ke atas langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka, karena dia tidak pernah dia melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Ada seorang perempuan, adik-adik yang bisa mengingat tolong diingat, mungkin ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Ada seorang perempuan namanya Asma, dia mengambil qirbah. Qirbah adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. Lalu kemudian dia mengambil qirbah itu, dia simpan. Kenapa dia simpan? Karena bibir qirbah itu pernah dipakai untuk minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia akan minum, dia tuangkan, dia minum. Dan setiap kali anaknya sakit, maka dia ambil air, dia tuangkan, dia minumkan ke anaknya untuk mengambil barokah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Carilah ayat Quran, hai orang-orang beriman, ambillah tempat minum Nabi. Tak ada. Tidak ada hadis menyebutkan, hai sahabat, ambillah tempat air minumku. Tak ada. Maka pakai 5 kaedah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Asma binti Abu Bakar masuk neraka karena mengambil tempat air minum Nabi dan menuangkan air, meminumkan kepada anaknya littabarruk, untuk mengambil barokah. Berikutnya yang kelima, suatu ketika Khalid ibn Walid kehilangan topinya. Mana topiku, kata Khalid bin Walid. Sahabat-sahabat Khalid bin Walid mengatakan, kenapa kamu kebingungan mencari topi? Banyak berjualan topi di pasar, cari saja topi yang ada di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Khalid bin Walid kemana-mana dia pakai topi, dan di dalam topi itu tersimpan rambut Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pernah disuruh, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Khalid bin Walid orang yang kelima masuk neraka gara-gara kaedah ini. Berikutnya yang keenam, ketika datang seseorang bertanya, kenapa di Saudi Arabia itu ada doa khatam Quran? Kita setiap selesai khatam Quran membaca doa khatam Quran, tapi bukan di dalam sholat. Kita membaca doa khatam Quran di luar sholat. Selesai
membaca Quran, kita punya tradisi membaca dari surat Ad-Duha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Kenapa bertakbir sebelum membaca Ad-Duha? Karena sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad tarakaka syaitanuk. Setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanmu sudah meninggalkanmu. Wadda'aka syaitanuk wa qalaka. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertakbir, lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kenapa engkau lama tidak membawa wahyu wahai Jibril? Kata Jibril, kami tidak memasuki rumah di dalamnya ada al-jarwu. Jarwu artinya anak, bangkai anak anjing, sampai akhirnya Khawlah dengan batang sapu menarik dari bawah tempat tidur itu dikeluarkannya. Begitulah Allah SWT ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang membaca doa khatam Quran? Tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca menghatamkan Quran bersama dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik idza khatimal Qur'ana, Anas bin Malik kalau selesai mengkhatamkan Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya istri dan anak-anaknya, lalu mereka berdoa bersama. Tidak pernah dilakukan Nabi. Maka perbuatan ini bid'ah kalau dipakai kaedah 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka Anas bin Malik orang yang keenam masuk neraka.